Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah jaga hati dan tetaplah teguh di jalan Tuhan di tengah dunia yang penuh rayuan. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari Amsal 4 ayat 23 sampai ayat 27 yang berbunyi sebagai berikut. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Buanglah mulut penipu darimu, dan jauhkanlah bibir pembohong darimu. Biarlah matamu memandang terus ke depan, dan tatapan matamu tetap ke muka. Ratakanlah jalan bagi kakimu, dan hendaklah mantap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya! Saudara-saudari buah hati Allah, hari ini, kita akan merenungkan satu bagian dari Alkitab, yaitu dari Amsal 4, ayat 23 sampai ayat 27, yang merupakan ayat yang menekankan pentingnya menjaga integritas moral dan kebijaksanaan, dengan mewaspadai hati kita, yang tercermin melalui tindakan kita. Dalam konteks yang lebih luas dari kitab Amsal, yang merupakan kitab literatur tentang hikmat, ayat-ayat ini merupakan bagian dari nasihat seorang ayah kepada anaknya, yang menekankan pentingnya menjalani kehidupan yang benar, dan menerapkannya secara disiplin. Ayat 23, mengenai, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupanmu, menekankan bahwa hati manusia adalah sumber kehidupan dan akhlak yang mulia. Ini menggarisbawahi gagasan bahwa pikiran, keinginan hati, dan motivasi seseorang membentuk tindakan dan perilakunya. Oleh karena itu, menjaga hatimu dari pengaruh buruk sangat penting dalam menjalani kehidupan yang bijaksana dan benar. Sementara itu, ayat 24 sampai ayat 27 memberikan nasihat praktis tentang cara menjaga hati tersebut. Ayat 24 mengajarkan, jagalah mulutmu dari penipuan, dan jauhkanlah bibirmu dari kebohongan, sebagai ajakan untuk menghindari ucapan yang tidak jujur atau merugikan diri sendiri dan orang lain, dengan menyadari bahwa perkataan mencerminkan dan mempengaruhi kondisi hati manusia. Ayat 25 mengajarkan, biarlah matamu memandang terus ke depan, dan tatapan matamu tetap ke muka, menyarankan untuk berfokus pada tujuan yang benar, dan menghindari gangguan yang dapat menyesatkan seseorang. Ayat 26 mengajarkan, ratakanlah jalan bagi kakimu, dan hendaklah mantap segala jalanmu, memberi dorongan untuk pengambilan keputusan yang disengaja dan bijaksana, menekankan konsistensi dan tekad dalam mengejar kehidupan yang bajik. Ayat 27 mengajarkan, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, dan jauhkanlah kakimu terhadap kejahatan, mau mengingatkan perlunya komitmen teguh terhadap kebenaran, menghindari penyimpangan yang dapat mengarah pada perilaku maksiat. Secara keseluruhan, bagian ini mengintegrasikan tema inti kitab Amsal, yaitu pencarian hikmat dan integritas moral. Ini mengajarkan bahwa kebijaksanaan sejati mencakup menjaga kehidupan batin seseorang, sambil memperhatikan tindakan, ucapan, dan fokus seseorang. Dengan melakukan hal ini, seseorang dapat menjalani kehidupan yang selaras dengan kebijaksanaan dan kebenaran ilahi. Apa pesan Tuhan untuk kita yang hidup di masa kini? Firman Tuhan hari ini memberikan pesan abadi tentang pentingnya kewaspadaan batin dan ketabahan moral. Dalam ayat 23, kita diingatkan untuk menjaga hati kita, karena segala sesuatu yang kita lakukan berasal dari hati kita itu. Hal ini menekankan bahwa hati adalah sumber pikiran, tindakan, dan karakter kita. Ayat-ayat berikutnya memberikan nasihat praktis untuk menjaga kemurnian batin ini, seperti menghindari ucapan yang menipu, menjaga mata kita tetap terfokus pada tujuan yang benar, dan berjalan dengan hati-hati, dan berintegritas. Dalam konteks saat ini, pesan ini lebih relevan dari masa-masa sebelum berkembangnya media sosial. Kita hidup di dunia yang dibanjiri dengan godaan dan gangguan yang tiada henti, mulai dari serangan digital media sosial, hingga tekanan kehidupan modern yang seringkali menantang pedoman moral kita.
Panggilan untuk menjaga hati adalah panggilan untuk memprioritaskan kesejahteraan rohani kita di tengah tantangan ini, memastikan bahwa pikiran, keinginan, dan tindakan kita tetap selaras dengan kehendak Tuhan. Apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Untuk menerapkan kebijaksanaan ini dalam hidup kita, kita harus mengambil pendekatan proaktif untuk menjaga hati kita. Pertama, kembangkan disiplin rohani dengan melakukan doa yang teratur, mempelajari prinsip-prinsip moral dalam Alkitab, dan meditasi untuk membantu membentengi hati kita terhadap godaan duniawi. Dengan membenamkan diri kita dalam firman Tuhan, kita dapat membedakan suara Tuhan dengan lebih jelas dari rayuan duniawi, dan mendapatkan kekuatan untuk menolak godaan yang berdatangan. Kedua, pantau pengaruh kita kepada lingkungan kita. Berhati-hati dengan apa yang kita konsumsi melalui media, termasuk dalam hubungan dan percakapan dengan orang lain. Pilihlah untuk mengelilingi diri kita dengan pengaruh positif, yang selaras dengan prinsip-prinsip Tuhan, dan akan meningkatkan iman kita. Ketiga, latihlah integritas dalam ucapan dan dalam tindakan. Seperti nasihat dalam Amsal 4 ayat 24, jagalah agar mulutmu bebas dari kesesatan. Ini berarti berkomitmen pada kejujuran, kebaikan, dan dorongan dalam semua interaksi kita dengan orang lain. Perkataan kita hendaknya mencerminkan kemurnian hati kita. Terakhir, tetap fokus pada tujuan ilahi. Seperti nasihat di ayat 25 sampai ayat 27, kita harus memusatkan pandangan pada tujuan Tuhan dalam hidup kita. Tetapkan tujuan yang jelas dan benar, serta hindari gangguan yang bisa menyesatkan kita. Evaluasi jalan hidup kita secara teratur, untuk memastikannya tetap sejalan dengan arahan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas hikmat firman-Mu, yang membimbing kami untuk menjaga hati, dan tetap teguh di jalan-Mu. Di dunia yang penuh dengan rayuan ini, berilah kami kekuatan untuk mengembangkan disiplin spiritual, memilih pengaruh kami dengan bijak, serta berbicara dan bertindak dengan penuh integritas. Bantulah kami, agar mata kami tetap terfokus pada tujuan-tujuan-Mu yang benar, dan berjalan teguh di jalan-Mu. Semoga hidup kami mencerminkan kasih dan kebenaran-Mu, menarik orang lain kepada terang-Mu. Kami pohonkan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kiranya Tuhan menguatkan kita, dan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita.